Shalom, selamat pagi, salam berjumpa kembali lewat Renungan Harian Toraya, edisi Selasa tanggal 27 Mei 2025. Bapa dan Ibu yang kekasih dalam Tuhan, kita akan sama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita membaca dan merenungkannya, mari Bapa, Ibu, serta saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita sama-sama berdoa. Ya Bapa yang mulia, Bapa yang agung, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu sebagai landasan kami pada pagi hari ini untuk beraktivitas. Tapi sebelum kami membaca dan merenungkannya, mari Bapa di surga, tuntun dan sertai kami. Layakkan kami untuk membaca dan merenungkan firman-Mu, sehingga setiap firman-Mu yang akan kami baca dan renungkan nanti tertanam dalam hati kami sebagai bekal kami, landasan kami untuk beraktivitas pada pagi hari ini. Karena kami tahu ya Bapa, hanya kepadamu lah kami menyandarkan seluruh kehidupan kami, sehingga kami mampu hidup, baik hidup sekarang pun hidup yang akan datang. Terima kasih ya Bapa di surga, ampuni salah dosa kami, tutup bungkus kami darah yang kudus, dalam tangan-Mu kami serahkan hidup ini. Haleluya, 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 amin. Firman Tuhan yang akan kita baca terambil dari 2 Tawarik pasalnya yang ke-15 ayat 1 sampai 15. Perjanjian dengan Tuhan diperbaharui oleh Asa. Asaria bin Oded dihinggapi roh Allah. Ia pergi menemui Asa dan berkata kepadanya, "Dengarkanlah aku Asa serta seluruh Yehuda dan Benyamin. Tuhan besertamu apabila kamu besertanya. Jika kamu mencarinya, ia berkenan ditemui olehmu. Tapi jika kamu meninggalkannya, ia akan meninggalkan kamu. Israel sudah lama sekali tanpa Allah yang benar, tanpa iman yang mengajar, dan tanpa hukum. Tetapi dalam kesesakan mereka berbalik kepada Tuhan Allah Israel. Mereka mencarinya dan ia berkenan ditemui oleh mereka. Pada zaman itu orang tidak dapat melakukan kegiatan dengan aman, karena kekacauan besar menimpa segenap penduduk negeri-negeri. Bangsa menghancurkan bangsa, kota menghancurkan kota, karena Allah mengacaukan mereka dengan berbagai kesukaran. Tetapi kamu kuatkanlah hatimu, jangan biarkan tanganmu melemah, karena ada upah bagi jerih payahmu. Ketika Asa mendengar perkataan ini dan nubuat Nabi Asaria bin Oded itu, ia menguatkan hatinya dan menyingkirkan berhala-berhala yang menjijikkan dari seluruh tanah Yehuda dan Benyamin, juga dari kota-kota yang direbutnya di pegunungan Efraim. Ia memperbaiki mezbah Tuhan yang ada di depan serambi bait Tuhan. Ia mengumpulkan seluruh Yehuda dan Benyamin, juga orang-orang dari Efraim, Manasye, dan Simeon yang tinggal di antara mereka sebagai pendatang. Sebab dari Israel banyak yang beralih kepadanya ketika mereka melihat bahwa Tuhan Allahnya beserta dengan dia. Mereka berkumpul di Yerusalem pada bulan ketiga tahun ke-15 pemerintahan Asa. Pada hari itu mereka mempersembahkan kepada Tuhan 700 lembu dan 7.000 kambing domba dari jarahan yang mereka bawa pulang. Mereka ikut serta dalam perjanjian untuk mencari Tuhan, Allah nenek moyang mereka, dengan segenap hati dan jiwa mereka. Setiap orang yang tidak mencari Tuhan Allah Israel, baik anak-anak maupun orang dewasa, baik laki-laki maupun perempuan, harus dihukum mati. Mereka bersumpah kepada Tuhan dengan suara nyaring dan sorak-sorai, dengan tiupan nafiri dan sangkakala. Seluruh Yehuda bersukaria atas sumpah itu, karena dengan segenap hati mereka telah bersumpah. Lalu dengan tekad yang bulat mereka mencari Tuhan, dan Tuhan berkenan ditemui oleh mereka dan mengaruniakan ketentraman kepada mereka di seluruh penjuru. Sampai sekian jauh firman Tuhan. Bapak dan Ibu yang kekasih dalam Tuhan, kita akan merenungkan firman Tuhan, yaitu judulnya Bertobat dan Berbalik kepada Allah. Mengkatoba anna membalik laku puang matua. Pertanyaan reflektif yang terkadang ditanyakan oleh pengkhotbah kepada sidang jemaat, yaitu sejauh mana kita telah hidup dalam pertobatan
dan berbalik kepada jalan yang dikehendaki oleh Tuhan? Tentu jawabannya ada pada setiap pribadi yang mendengarkannya. Apakah firman yang setiap saat kita baca dan dengarkan telah mengubah hidup kita? Ataukah kita masih hidup dalam kungkungan dosa? Seperti halnya dalam pembacaan kita pada saat ini, di mana Roh Allah datang kepada seorang nabi yang bernama Asaria bin Oded kepada Raja Asa, di mana ia menubuatkan tentang bagaimana kehidupan bangsa Yehuda, suku Benyamin, dan suku-suku yang lainnya yang hidup sudah lama jauh daripada Tuhan. Itu artinya bahwa kehidupan pribadi mereka kacau, tidak terkendali, dan kemudian berimbas kepada kekacauan sosial, ekonomi, terlebih beribadah pada saat itu. Ketika Asa mendengar nubuat tersebut, Asa langsung meresponnya dengan baik dan segera menyingkirkan dewa-dewa kejijikan dari seluruh tanah Yehuda dan Benyamin. Kemudian ia juga membaharui mesbah Tuhan yang ada di depan balai bait suci itu. Sekalipun kehidupan mereka telah jauh daripada Tuhan, namun kasih karunia Tuhan senantiasa ada untuk mereka yang mau bertobat dan mau berbalik kepada Tuhan. Bahkan dari respon perubahan dan pertobatan itu, mereka pun bersumpah untuk setia kepada Tuhan dan mencari Tuhan karena ada janji Tuhan kepada mereka, yaitu keamanan dan berkat dari Tuhan bagi mereka yang hidup sesuai dengan kehendak Allah. Banyak hal yang telah menjauhkan kita daripada Tuhan. Namun ketika kita ingin berbalik dan bertobat setelah hidup di dalam kehendak-Nya, maka janji keamanan dan berkat akan diberikan kepada yang setia kepadanya. Amin. Demikianlah renungan kita pada pagi hari ini. Bapa dan Ibu yang kekasih dalam Tuhan, sebelum kita berpisah, mari kita sama-sama berdoa. Ya Bapa di surga, kami sudah membaca dan merenungkan firman-Mu. Tanamkanlah itu di dalam hati kami. Jadikanlah sebagai suluh dan pedoman bagi kehidupan kami. Sehingga pada pagi ini kami mampu menjalankan aktivitas kami dengan kasih dan pertolongan Tuhan. Ya Bapa di surga, tuntun kami dan sertai kami. Ampuni salah dosa kami. Tutup bungkus kami dengan darah-Mu yang kudus. Dalam tangan-Mu kami serahkan hidup ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Amin.